Baiklah, saat sebentar kita akan memulai ibadah kita. Kita akan lagu pujian Kau Hiasi Kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita kembali dari awal. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan membuka saya selamat kepada saudara asli untuk terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik Tuhan, kasih-Mu tak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu. Dan saat ini Bapa yang baik, kami datang kepada-Mu untuk beribadah. Dan kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti Bapa yang baik. Ini doa kami Tuhan, ini ucapan syukur kami kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kita angkat lagu pujian baginya segala. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi
kita saudara. Amin. Sebentar kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita angkat lagu pujian Ku Kan Terbang Tinggi di Awan. Saudara-saudari yang mungkin ingin bersaksi, saya buka ruang kesaksian. Jika tidak ada yang ingin bersaksi, sebentar sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian firman yang berkata beserta. Firman-Mu berkata Kau sertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan di setiap
Yesus, berkat dan firman Tuhan yang telah mengajarkan kami di tempat ini, sehingga Bapa kami bisa melakukan ibadah kami di tempat ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah Engkau di tengah-tengah kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan membaca firman Tuhan, yaitu yang tertulis di Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Kita membaca secara bergantian. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya dengan sebenarnya di kaca. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, dia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian firman Tuhan yang menjadi poin penting yang saya ambil dari kitab Yakobus ini, yaitu yang tertulis di ayat 21. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Pada ayat 21 ini, Yakobus memberikan dua nasihat yang penting dalam kaitannya dengan perkataan yang mempengaruhi kehidupan kita. Nasihat yang pertama adalah kita harus membuang segala sesuatu yang kotor dan yang jahat. Kita tahu bahwa apa yang keluar dari mulut, yakni perkataan-perkataan yang kejam, kotor, ataupun jahat, sebenarnya merupakan representasi dari hati kita yang seringkali jahat, kotor, ataupun kejam. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa apa yang keluar dari hati melalui salah satunya, yaitu misalkan mulut kita, itulah yang menajiskan kita. Yakobus menasehatkan supaya kita membuang semua hal yang jahat dan buruk tersebut. Namun bagaimana caranya? Tentu salah satu caranya yaitu kita harus mengubahkan hati kita terlebih dahulu. Sebab persoalan buruknya sikap dan perkataan manusia bersumber dari dalam hati kita. Namun bagaimana cara supaya hati kita dapat diubahkan? Maka Yakobus mengatakan firman Tuhan itulah kuncinya. Firman Tuhan berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita. Di sini kita akan kembali ke ayat 18, karena di ayat 18 kita diingatkan dengan apa yang Yakobus katakan dalam ayat. Boleh kita baca bersama-sama di ayat 18. Yakobus 1 ayat 18. Kita baca secara sesama 1, 2, 3. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran,
supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Firman kebenaran atau firman Allah adalah sarana yang Tuhan gunakan untuk menjadikan kita sebagai ciptaan baru. Firman Tuhan inilah yang akan terus-menerus membentuk kehidupan kita sehingga suatu kali nanti saat hari penghakiman tiba, maka kita akan dinyatakan sebagai orang-orang benar. Meskipun demikian, firman Tuhan akan bekerja dengan efektif dalam kehidupan kita jika kita menyambutnya. Itulah sebabnya Yakobus mengingatkan supaya firman Tuhan itu diterima dengan lemah lembut. Yang dimaksudkan Yakobus dengan lemah lembut di sini tidaklah sekedar berarti penuh keterbukaan, namun istilah tersebut menunjuk kepada sikap seseorang yang dengan rela hati mempercayakan hidupnya kepada apa yang diterimanya. Dengan demikian, firman Tuhan itu bukanlah sekedar harus diterima dengan terbuka, namun harus dipercayai dan dijadikan pegangan hidup bagi kita. Barulah firman Tuhan itu efektif dalam pembaharuan hidup kita. Satu kali seorang anak memanjat pohon. Ayahnya yang berada di bawah pohon membiarkan anaknya tersebut melakukan hal tersebut karena ia memang terbiasa melakukannya. Saat si ayah sedang asik-asik melihat bunga-bunga di sekitar pohon, tiba-tiba anaknya berteriak dari atas, "Dad, it is me." Sewaktu si ayah melihat ke atas, ia kaget sekali karena anaknya loncat dari atas pohon ke arahnya. Maka ia langsung menangkap anaknya yang dengan sengaja melompat ke arahnya. Untunglah si ayah berhasil menangkap anak tersebut. Setelah itu, si ayah bertanya, "Ada apa dengan kamu, nak? Kenapa kamu melakukan hal itu?" Lalu si anak ini berkata, "Karena ayah di bawah, aku percaya ayah pasti bisa menangkap aku." Yang kita garis bawahi di sini yaitu kata "aku percaya". Aku percaya ayah bisa menangkap aku. Nah, keberanian untuk mempercayakan hidup seperti yang diperlihatkan oleh seorang anak inilah, yang di dalam kisah inilah yang harus kita teladankan di dalam kehidupan kita. Itulah yang Tuhan minta ada dalam diri kita saat kita mendengarkan firman Tuhan. Saat Abraham dipanggil Tuhan untuk meninggalkan keluarganya, untuk pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan, Abraham mempercayakan hidupnya kepada apa yang dikatakan Tuhan, dan ia menaati Tuhan. Apakah kualitas sikap terhadap firman Tuhan yang seperti itu ada dalam diri kita? Ada tidak, saudara? Nah, intinya untuk kita mengubah sifat kita, kita juga perlu mengubah hati kita. Dan kita percayakan kepada Tuhan kalau Tuhan sanggup untuk menopang kita, menuntun kita untuk menuju jalan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Kita satukan hati kita, kembali kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur Yesus buat penyertaan Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang masih bersama-sama dengan kami pada saat ini. Bapa yang baik, kami telah mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya Tuhan firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, dapat bertumbuh dan berakar dalam kehidupan kami Tuhan, dan dapat kami teladankan di dalam kehidupan sehari-hari kami, bukan sebagai hanya pendengar saja Tuhan, melainkan pelaku firman Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin mulai jauh dari Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menjamah setiap hati-hati yang jauh dari Tuhan. Kembalikan untuk mereka kembali Tuhan, supaya menjadi anak-anak yang takut dan taat akan Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan kami anak-anak-Mu. Entah bagaimanapun kami di masa lalu kami Tuhan, tapi kami percayakan Tuhan masa depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan Engkau yang akan memberikan masa depan yang cerah bagi kami. Engkau jauhkan kami dari segala pergaulan Tuhan.
berdoa Tuhan buat para orang tua kami dimanapun pada saat ini mereka berada. Kami serahkan ke dalam tangan kasihan-Mu Tuhan. Tuhan Engkau yang berikan kesehatan, panjang umur. Apapun yang menjadi pekerjaan tangan mereka pada saat ini Tuhan, Engkau berkati, Engkau berhasil Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat pergumulan kami pribadi, lepas pribadi Tuhan, baik dalam kesehatan kami, ekonomi kami, maupun perkuliahan kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Engkau yang beri kami kepintaran, Tuhan Engkau yang memberikan kebijaksanaan agar kami dapat menyelesaikan perkuliahan kami dengan baik Tuhan. Engkau tuntun kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang jujur dan menyelesaikan perkuliahan kami tepat pada waktunya nanti. Kami juga berdoa Tuhan yang khususnya buat bangsa dan negara kami. Apapun yang saat ini Tuhan dialami oleh bangsa negara kami Tuhan, baik kebutuhan kekurangan ekonomi Tuhan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan. Terima kasih Bapa yang baik. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat para dosen-dosen kami Tuhan, dimanapun pada saat ini mereka berada Tuhan. Kiranya Tuhan berkat perlindungan yang daripada Tuhan senantiasa menyertai mereka. Engkau bimbing mereka Tuhan, Engkau beri hati yang sabar senantiasa Tuhan, agar bisa membimbing kami dan mendidik dan dengan penuh hati yang sabar. Di atas segala permohonan kami Tuhan Yesus, kami tahu kami adalah orang lemah yang tidak luput dari segala perbuatan dosa dan kesalahan. Untuk itu ampuni setiap dosa kesalahan kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat yang Kau berikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Untuk menutup ibadah kita ini, sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.